Baiklah pemirsa, di mana Anda berada masih dalam kebersamaan kita di Mario Teguh Super Show. Malam ini kita masih berbincang dengan topik yang sangat menarik, yaitu menyerah versus berserah. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah sama-sama menyaksikan curhat dari dua orang super audience. Dan menarik Pak Mario untuk menyadari bahwa semua orang pasti punya masalah. Dan dalam keberserahan tidak selalu mudah karena tentu ada rasa sakit hati, rasa sedih dan lain sebagainya. Nah, masih dalam konteks keberserahan Pak, apa cara yang sebaiknya kita lakukan agar kita bisa melewati itu dengan baik dan bisa mendapatkan manfaat yang terbaik dari keberserahan? Super, Pak Suli, pertanyaan yang baik sekali. Yuk kita lihat meme-nya. Katakanlah bahwa sesungguhnya untuk setiap kesedihan yang ku sabari, Tuhan menyiapkan kebahagiaanku yang lebih besar lagi. Diulangi dulu bagian kalimat itu. Bahwa untuk setiap kesedihan yang ku sabari. Orang yang menyabari satu kesedihan, apakah orang sabar? Coba dengarkan dia. Ada masalah lalu disabari. Orangnya sabar nggak? Tidak. Kalau dia sabar, masalah itu tidak terasa masalah. Oh, dia sabar. Orang sabar ada masalah, enggak kelihatan oleh dia, tidak terasa karena dia sabar. Ada masalah orang marah, galau, gelisah, baper, berarti dia belum sabar. Jadi nasihatnya adalah kalau ada masalah, sabari. Berarti yang menyabari belum sabar. Tidak ada masalah, ya. Jadi diulangi dulu kalimatnya. Katakanlah bahwa sesungguhnya untuk setiap kesedihan yang kusabari, Tuhan menyiapkan kebahagiaanku yang lebih besar lagi. Dan ini penting. Semakin aku berserah, semakin sulit bagiku untuk bersedih. Dan semakin lekat kebahagiaanku. Tuh hebatnya orang yang berserah, susah sedih. Dihina ketawa. Dihina kok ketawa? Ya kan kata Pak Mario kamu hina. Kamu itu yang menghina aku sudah hina. Itu. Kedua, kok direndahkan, kok ketawa? Ya karena semua perendahan yang dilakukan oleh manusia adalah tanda bahwa aku sebetulnya lebih tinggi dari mereka karena mereka iri. Ingat ya, pembenci itu sebagian besar orang baik, tapi tersiksa oleh rasa iri. Itu sebabnya kadang-kadang Anda heran, sahabat kok bisa membenci? Karena dia iri. Sahabat paling tahu kalau Anda sukses karena dia dekat. Nah, karena mensyukuri suksesnya sahabat itu tidak mudah, hati-hati pamer sukses. Hati-hati pamer keberhasilan. Karena sedikit sekali orang yang dengan ikhlas mengatakan, aku turut berbahagia atas keberhasilanmu. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Baik, kami berikan kesempatan kepada Anda, super audience, untuk bisa bertanya langsung ke Pak Mario. Saya persilahkan, boleh angkat tangan yang mau bertanya. Silahkan Mas yang berkacamata, boleh tolong berdiri, sebutkan nama, dan langsung sampaikan ke Pak Mario. Silakan. Nama saya Mas Saifuddin. Salam super. Salam super Pak Saifuddin. Saya ada masalah tentang kehidupan saya. Yang pertama, saya sudah semester 8 sekarang ini akan menghadapi sidang munakasah, sidang terakhir saya dalam skripsi. Saya ada masalah sedikit. Bagi saya ini masalahnya agak berat. Jadi Nanti dulu, ada masalah sedikit tapi agak berat. ya, ya maksudnya ya masalahnya. Memang betul masalah itu. Ya. Jadi saya nanti sudah wisuda. Nanti lulus apakah bisa bersaing dengan yang lain? Nggak Emang tahu. ya itu. Ya, Oke, jadi Anda khawatir tidak bisa bersaing, apalagi? Ya. Terus yang kedua, saya memang tahu jurusan saya memang ada banyak ladang, Pak, maksudnya banyak pekerjaan yang akan menggapainya dicari. Apa jurusan Anda? Jurusan saya pendidikan agama Islam. Pendidikan? Agama Islam. Agama Islam. Banyak, cuman saya berkaca dari pengalaman saya di sekolah, hanya PA itu ditampung dari satu sekolah cuman 3 maksimal. Terus yang wisuda sebanyak itu, apakah semuanya bisa masuk sekolah ataupun tidak? Jadi agak pesimis dalam persaingan. Oh, jadi menurut Anda sukses itu diterima di sekolah mengajar? Ya enggak sih. Enggak sih, lu nanti dulu Anda itu khawatirnya kan karena nggak bisa masuk ke mengajar di sekolah. Iya. Lalu waktu saya tanya Anda khawatirnya di situ, Anda bilang enggak. Iya. Anda mau sukses?
Anda mau sukses dalam bidang apa? Dalam sekolah. Bidang pendidikan mengajar. Ini. Saya sedang makan siang sebelum bulan puasa di Florida minggu lalu sama Ibu Lina. Nggak nyangka di Amelia Island, pulau kecil, sedang makan di situ, ada 2 orang nunjuk ke saya, Pak Mario, mahasiswa Indonesia sedang bekerja di sana. Lalu karena nggak sempat bicara, saya pergi, hari kedua saya lewat situ, dia kejar, lalu tanya, Pak, beritahu saya saja Pak, bagaimana caranya saya sukses? Gitu toh? Di tepi danau itu saya tanya, dan ini tolong Anda jawab. Kalau Anda disebut sukses itu karena apa? Telah berhasil menggapainya. Sukses berhasil itu terjemahannya. Ya. Melaksanakannya. Ya betul, perlu pelan-pelan. Anda bayangkan seperti Pak Kadek di Amelia Island. Pertanyaan saya kepadanya adalah, Pak, kalau Anda sukses itu, disebut sukses itu karena apa? Karena Kalau Anda bisa jawab sekarang, saya malah nggak percaya. Karena pertanyaan itu harus dipikirkan dengan sangat baik. Adik-adik saya yang lainnya, coba jawab pertanyaan saya. Kalau Anda, Mas, disebut sukses itu karena apa? Kalau Anda bisa jawab sekarang, dan ini pertanyaan ini pertama kali Anda dengar, saya justru tidak percaya. Anda harus pulang di tempat kos, di rumah, pikirkan dengan baik. Kalau Anda nanti disebut sukses itu karena apa? Itu pikirkan, nanti Anda ketemu bahwa ternyata menjadi guru di sekolah itu sama sekali bukan itu. Anda disiapkan untuk jadi orang lebih besar dari itu, Pak, karena Anda dibuat khawatir nggak bisa ngajar di sekolah itu. Kalau Anda disiapkan untuk sesuatu yang kecil, Anda senang, Pak, bisa masuk mengajar di tempat kecil. Anda disiapkan untuk sesuatu yang besar. Udah jangan galau untuk yang itu. Jawab pertanyaan saya, tulis di rumah, tulis betul-betul. Apa yang menjadikan Anda disebut sukses? Tulis. Ya, kita ini pelupa. Kalau nggak dicakar dengan ujungnya pen yang tajam, nggak ingat, Pak. Jadi tulis, saya Saifuddin disebut sukses kalau ... menyebabkan senyum pada wajah orang tua. Membuat mereka bersyukur atas kelahiran saya. Menjadikan wanita yang saya cintai menjadi istri dari laki-laki yang kaya. Apa maksudnya itu? Berarti Anda orang kaya, Pak. Tapi cara berdoa yang baik itu bukan, Tuhan aku minta uang. Bukan, Tuhan aku ingin naikkan haji ibu dan ayahku. Aku ingin sekolahkan adik-adikku. Nah itu Tuhan, itu kan ada hitungannya toh. Gitu. Nah aku minta uangnya. Gitu loh caranya. Ya? ya, terima kasih Pak. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Kita break sejenak Pak sebelum kita masuk ke segmen terakhir. Jadi pemirsa tetaplah bersama kami tentunya di Mario Teguh Super Show.